perkenalkan, nama saya Nurjana, Stambuk A241-19020. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa berbeloknya gelombang cahaya. Pembiasan cahaya disebut juga reaktif cahaya. Pembiasan cahaya terjadi karena gelombang cahaya melewati dua zat atau medium yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias adalah perbandingan antara kecepatan cahaya ketika merambat pada medium tertentu dengan kecepatan cahaya saat merambat di udara. Fisikawan menetapkan bahwa indeks bias udara bernilai 1. Indeks bias setiap zat berbeda-beda tergantung pada sifat kerapatan optiknya. Pada tabel berikut kita dapat melihat beberapa contoh zat beserta indeks biasnya. Semakin tinggi nilai indeks bias, artinya kerapatan optik zat tersebut semakin besar. Sebelum lebih lanjut mengenai pembiasan cahaya, kita terlebih dahulu mempelajari diagram dasar pembiasan cahaya. Diagram dasar pembiasan cahaya berdasarkan tempat bertemunya dua medium terdiri dari dua tipe, yaitu tipe diagram dasar pembiasan cahaya tipe horizontal. Kita ambil contoh, sebuah gelas, sebagian gelas berisi udara, sebagiannya lagi berisi air. Di tempat pertemuan antara udara dan air secara horizontal, kita gambarkan garis batas antara medium. Lalu kita gambarkan garis normal dengan arah tegak lurus terhadap garis batas antara medium. Garis normal inilah nanti yang akan berguna untuk mempelajari hukum-hukum pembiasan. Diagram dasar pembiasan cahaya tipe vertikal. Untuk tipe vertikal kita ambil contoh dengan udara di sekitarnya. Di tempat bertemunya udara dengan potongan kaca secara vertikal, kita gambarkan garis batas antara medium. Kemudian kita gambarkan garis normal yang arahnya tegak lurus terhadap garis batas di sekitar medium. Hukum Snellius adalah hukum tentang pembiasan cahaya. Hukum ini terdiri dari 3 bagian. Hukum pertama Snellius menyatakan bahwa jika suatu gelombang cahaya yang datang dari medium dengan kerapatan optik rendah menuju ke medium dengan kerapatan optik tinggi, gelombang cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Untuk membahas hukum pertama Snellius, kita ambil contoh suatu gelas. Bagian gelas diisi dengan udara dan sebagian lagi diisi air. Berdasarkan diagram dasar pembiasan cahaya, kita gambarkan terlebih dahulu batas antara medium dan garis normal. Misalkan cahaya datang dari udara, lalu udara memiliki kerapatan optik yang rendah, sedangkan air memiliki kerapatan optik tinggi. Gelombang cahaya yang datang dari udara disebut sinar datang dan memiliki sudut I. Gelombang cahaya ini kemudian dibiaskan disebut sinar bias dengan sudut sebesar R. Berdasarkan hukum pertama Snellius, cahaya yang datang dari medium dengan kerapatan optik rendah menuju kerapatan optik tinggi akan dibiaskan mendekati garis normal. Pada gambar terlihat bahwa sudut I lebih besar daripada sudut R. Hukum 2 Snellius menyatakan bahwa jika gelombang cahaya datang dari medium yang memiliki kerapatan optik tinggi menuju ke medium dengan kerapatan optik rendah, gelombang cahaya tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Kedua Snellius ini merupakan kebalikan dari hukum pertama. Sama seperti pada hukum pertama, kita ambil contoh sebuah gelas yang sebagian berisi udara dan sebagiannya lagi berisi air. Bedanya sekarang gelombang cahaya akan datang dari arah air menuju udara. Kita gambarkan terlebih dahulu batas antara medium dan garis normal. Sinar datang akan membentuk sudut I, sedangkan sinar bias akan membentuk sudut R. Berdasarkan hukum kedua Snellius, pada gambar terlihat bahwa sinar bias menjauhi garis normal sehingga sumbu I lebih kecil daripada sumbu R. Snellius menyatakan bahwa jika gelombang cahaya datang arahnya sejajar dengan garis normal, maka gelombang cahaya tersebut tidak akan dibiaskan. Untuk hukum ketiga Snellius ini, kita gunakan contoh gelas yang berisi air dengan udara. Kita akan melihat gelombang cahaya datang dari udara menuju ke air. Pertama, kita gambarkan dulu batas antara medium dan garis normal arah datang cahaya.
Lalu kita sejajarkan dengan garis normal, dapat terlihat bahwa cahaya tidak dibelokkan. Cahaya hanya akan diteruskan menuju ke air, tetapi dengan arah yang sama seperti arah datangnya. Itulah tadi pembahasan mengenai hukum-hukum Snellius. Selanjutnya kita akan membahas persamaan-persamaan dasar yang berkaitan dengan pembiasan cahaya. Terdapat 4 persamaan sebagai berikut. Yang pertama, N1 sin I sama dengan N2 sin R. Yang kedua, V2 sin I sama dengan V1 sin R. Yang ketiga, lambda 1 sin I sama dengan lambda 2 sin R. Dan yang terakhir, N sama dengan C per V. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara indeks bias, kecepatan cahaya, dan panjang gelombang cahaya. Yang pertama, hubungan antara indeks bias dan kecepatan cahaya pada suatu medium. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan yang akan kita gunakan untuk perbandingan. Dari persamaan terakhir dapat kita lihat nilai N berbanding terbalik dengan nilai V. Kalau kita lihat N2 adalah pembilang, sedangkan V2 adalah penyebut. Begitu pula dengan N1 adalah penyebut, sementara V1 adalah pembilang. Artinya, semakin besar nilai indeks suatu medium, semakin sulit gelombang cahaya untuk melewati medium tersebut, sehingga nilai kecepatan cahaya di dalam medium tersebut akan semakin kecil. Hubungan antara indeks bias dengan panjang gelombang. Pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai N sebanding dengan lambda. Kalau kita lihat bahwa N2 dan lambda 2 sama-sama menjadi pembilang dan N1 dan lambda 1 menjadi penyebut. N sebanding dengan lambda, artinya semakin besar nilai indeks bias, maka panjang gelombang pada medium tersebut akan semakin besar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah yang pertama, pembiasan cahaya adalah peristiwa berbeloknya cahaya karena melewati dua medium dengan indeks bias yang berbeda. Yang kedua, indeks medium berbanding terbalik dengan kecepatan cahaya dalam medium tersebut. Yang ketiga, indeks bias medium berbanding lurus dengan panjang gelombang cahaya dalam medium tersebut.